Kembalinya Sang Raja. Bab 31. Apa? Yao Qinhu ada di sini. Di tengah seruan semua orang, bayangan hitam terlihat terbang dari jauh ke dekat. Kemanapun ia melewatinya, kolam di kedua sisinya meledak dengan percikan air. Di tirai air yang memenuhi langit, Yao Qinhu berdiri di depan semua orang. Ya, itu Tuan Macan. Tuan Macan yang datang. Melihat pria yang berdiri di tengah ring, semua orang tercengang dan tidak tahu kata-kata apa yang harus digunakan untuk menggambarkan kengerian di hati mereka. 10 tahun yang lalu, dia berani meninggalkan Linyang oleh Wei Changtian, dan kemudian menjadi murid jenius tak tertandingi Yue Tianming. 10 tahun kemudian, dia begitu kuat di Tiongkok Selatan dengan tangan besinya sehingga bahkan Yue Tianming menunjuknya sebagai penerusnya di masa depan. Sungguh sosok surgawi yang datang ke Linyang. Ayah, siapa Yao Qinhu itu? Mengapa orang-orang di bawah bereaksi begitu keras ketika dia keluar? Wang Zi bertanya dengan suara rendah. Dia adalah harimau Tiongkok Selatan. Saat dia berbicara, tubuh Wang Chongzhen mulai bergetar. Saya pikir saat itu, dia mengalahkan 18 master seni bela diri di Tiongkok Selatan, sehingga membangun reputasinya sebagai macan Tiongkok Selatan. Melihat Yao Qinhu, ekspresi Wu Guozi sangat hormat. Aku tidak tahu kalau Tuan Harimau akan datang sendiri. Aku minta maaf karena telah merindukanmu dari jauh. Kuharap Tuan Harimau bisa memaafkanku. Yao Qinhu menjentikkan lengan bajunya dan berkata dengan dingin. Saya kembali ke Linyang hari ini hanya untuk memberitahu Anda semua bahwa saya, Yao Qinhu, kembali lagi. Kedua, saya ingin membunuh seseorang di sini. Setelah mendengar ini, semua orang memahaminya. Yao Qinhu kembali kali ini untuk membalas dendam pada Wei Changtian. Berdiri di tengah lapangan, Yao Qinhu berdiri dengan tangan di belakang punggung. Wei Changtian, aku tahu kamu ada di sini. Hari ini, bahkan jika kamu ingin menjadi pengecut, aku akan tetap menangkapmu, mendiskreditkanmu, dan mati di bawah tangan besiku. Sebagai kakak tertua dari pasukan bawah tanah Linyang, Wei Changtian juga memiliki kesombongan. Di depan banyak orang, Yao Qinhu mempermalukan dirinya sendiri di depan umum, jadi dia tidak bisa mundur. Selangkah demi selangkah, Wei Changtian berjalan turun dari penonton. Yao Qinhu, jangan berpikir bahwa karena kamu telah mempelajari beberapa keterampilan, aku, Wei Changtian, takut padamu. Meskipun aku tidak sekuat kamu, apakah kamu berpikir bahwa aku tidak memiliki siapapun yang dapat diandalkan di belakangku? Mengandalkan. Semua orang yang hadir memandang Wei Changtian seperti orang bodoh. Meskipun dia memiliki banyak adik laki-laki, mereka semua adalah orang biasa. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan ahli seni bela diri seperti Yao Qinhu? Sekalipun 1000 datang, semuanya akan menemui jalan buntu. Wei Changtian, kamu sudah ada selama bertahun-tahun, tapi kamu masih pecundang. Dengan bawahanmu, apakah kamu pikir kamu akan menjadi lawanku, Yao Qinhu? Yao Qinhu, aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa orang yang aku andalkan adalah Tuan Su di atas panggung. Tuan Su. Semua orang yang duduk di sana menunjukkan keheranan. Wei Changtian ini benar-benar menjadi lebih baik seiring bertambahnya usia. Dia benar-benar menerima anak nakal sebagai kakaknya. Dia pasti sudah gila. Jangan katakan itu juga. Anak itu bahkan mengalahkan Wu Guozi. Mungkin dia masih memiliki beberapa kemampuan. Bisakah kamu berhenti membuat masalah? Buka matamu dan perhatikan baik-baik. Yao Qinhu adalah murid Yue Tianming. Dia hanya anak nakal. Dia bisa bermain-main. Dibandingkan dengan Yao Qinhu, dia bukan apa-apa. Tidak. Sepertinya segalanya akan berubah di Linyang. Selama Wei Changtian meninggal, Linyang akan menjadi dunia Yao Qinhu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Wei Changtian, Yao Qinhu mengalihkan perhatiannya ke Su Chen dan berkata dengan bercanda. Wah, harus kuakui, kamu sangat tidak beruntung. Sial. Tentu saja, menurutku niat awalmu adalah membela Wei Changtian dan kemudian membuat dirimu terkenal di Linyang, sehingga mendapatkan kekuatan dan seks. Tapi sayangnya, kamu bertemu denganku, Yao Qinhu, jadi impianmu akan segera hancur. Karena peluang menang ada dalam genggamannya, Yao Qinhu tidak terburu-buru membunuh Su Chen dan Wei Changtian. Bagaimanapun, semuanya ada di saku saya, dan saya tidak sedang terburu-buru. Saya pikir ketika Wei Changtian memberitahu Anda tentang hal ini, Anda mungkin tidak menyangka bahwa saya akan menjadi begitu kuat. Aku benar-benar tidak menduganya, kata Su Chen ringan. Jawaban Su Chen membuat Wang Chongzhen dan Wang Zi menghela nafas lega. Sepertinya dia tahu kemampuannya. Setelah Yao Qinhu membunuhnya, dia akan keluar dari bahaya. Haha, biarpun kamu tidak menduganya, itu sudah terlambat. Setelah aku membunuhmu, aku akan membunuh Wei Changtian untuk membalas dendam besar tahun ini. Kamu salah paham. Aku tidak menyangka kekuatanmu akan begitu lemah sehingga aku tidak tertarik untuk mengambil tindakan. Mendesis. Mendengar ini, semua orang menghirup udara dingin.
Siapa yang berani mengatakan hal seperti itu kepada Yao Qinhu? Su Chen, kamu benar-benar tidak tahu ketinggian dunia. Dengan kekuatan Tuan Hu, aku bisa menjepitmu sampai mati dengan satu tangan. Di antara penonton, Zhou Tonghai, yang dipukuli secara internal, menggelengkan kepalanya dan berkata dengan menyesal. Saya pikir seorang pemuda heroik dari Linyang dapat membantu keluarga Zhou membalas dendam besar ini. Sekarang, Yao Qinhu melompat keluar di tengah jalan, dan mereka berdua berkelahi satu sama lain. Tampaknya kematiannya sudah pasti. Puan, Anda tidak bisa mengatakan itu. Meskipun pemuda bermarga Su ini tidak bisa menjadi lawan Yao Qinhu, setidaknya dia mengalahkan Wu Guozi, yang bisa dianggap sebagai bau mulut bagi keluarga Zhou kami. Kami tidak bisa meminta terlalu banyak. Mungkin ini kehendak Tuhan. Zhou Tonghai menghela nafas. Di atas ring, Wu Guozi sudah berdiri di sisi Yao Qinhu dan berkata dengan nada menyanjung. Puan Hu, anak ini melakukan hal-hal jahat hanya karena dia memiliki suatu kemampuan. Sekarang, melihat seluruh Linyang, satu-satunya orang yang bisa menghadapinya adalah Anda, Tuan Hu. Wajah Yao Qinhu memiliki urat biru yang menonjol dan suaranya dingin. Kamu berani mengucapkan kata-kata sombong di depanku, Yao Qinhu, dan kamu akan mati hari ini. Setelah mengatakan itu, Yao Qinhu mengambil langkah menjauh dan mengayunkan tangan besinya ke udara. Momentumnya melonjak pada saat ini, seperti seekor harimau turun dari gunung, dan dia bergegas menuju Su Chen. Pikiran Su Chen bergerak dan dia mengulurkan dua jari. Saya melihat dua aliran udara hitam dan putih mengalir di ujung jari. Akhirnya, dengan jentikan tangan saya, kedua aliran udara itu terbang menuju Yao Qinhu dalam bentuk spiral. Suara, puff. Aliran udara hitam dan putih menembus dada Yao Qinhu seperti anak panah, dan akhirnya meledak menjadi kabut berdarah. Seteguk darah muncrat, dan Yao Qinhu mati di tempat. Diam. Seluruh tempat itu sunyi. Mata semua orang tertuju pada Su Chen. Mereka tidak dapat membayangkan pemuda di depan mereka benar-benar mengalahkan Yao Qinhu dengan pembunuhan instan. Dengan kekuatan sebesar itu di usia yang begitu muda, dia hanyalah seekor naga di antara manusia. Bahkan Yao Qinhu dipukuli sampai mati olehnya. Wu Guozi duduk di tanah, ekspresi wajahnya lebih jelek daripada orang mati. Selain Wu Guozi, orang yang memiliki wajah paling jelek adalah ayah dan anak perempuan keluarga Wang. Melihat gerakan Su Chen yang tidak terduga, Wang Chongzhen merasakan sakit yang membakar di wajahnya. Saya baru saja mempelajari beberapa trik, tetapi berteriak di depan orang kuat seperti itu, saya benar-benar mencari kematian. Wajah Wang Zi juga penuh rasa malu. Meski usia mereka sama, identitas dan status mereka sangat berbeda. Awalnya, dia menjadi pacarnya, tapi kemudian dia menikah dengan keluarga Wang. Tapi sekarang, dia sebenarnya memiliki kekuatan untuk membunuh Yao Qinhu. Dengan statusnya, dia tidak layak membawa sepatunya. Bab 32. Zhou Tonghai. Su Chen berbisik. Zhou Tonghai menjadi tegang, buru-buru melepaskan dukungan pelayannya, berjalan dengan hormat ke arah Su Chen, membungkuk dan berkata, "Anak muda ada di sini. Saya tahu Anda memiliki pertengkaran yang mendalam dengan keluarga Wu, jadi saya serahkan pada Anda untuk menanganinya." Mendengar ini, wajah Zhou Tonghai tampak sangat gembira. Ayah dan anak keluarga Wu mempermalukan keluarga Zhou, dan sekarang mereka telah jatuh ke tangannya, mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk melampiaskan amarah mereka. Kebaikan dan kebaikan Guru Su yang luar biasa tidak akan pernah saya lupakan, Zhou Tonghai. Jika Tuan Muda membutuhkan sesuatu di masa depan, saya, Zhou Tonghai, akan pergi ke lautan pisau dan lautan tembak tanpa ragu-ragu. Menghadapi pemujaan Zhou Tonghai, Su Chen tampak acuh tak acuh dan berkata, "Aku tidak ingin kamu mendaki gunung pedang dan lautan api. Aku hanya punya satu permintaan. Di masa depan, aku tidak ingin melihat orang-orang dari keluarga Wu lagi. Tahukah kamu apa yang harus dilakukan?" Suara, celepuk. Zhou Tonghai berlutut dengan penuh rasa terima kasih dan berkata berulang kali, "Ingat ajaran Guru Su, saya akan menyingkirkan keluarga Wu dari Linyang. Sekarang kamu tahu apa yang harus dilakukan, turunlah ke sana." Bagus. Melihat pemandangan ini, Wei Chantian yang berdiri di samping sangat terkejut, seolah dia tercerahkan dan tiba-tiba sadar. Pertama dia menaklukkan dengan metode mendominasi, dan kemudian menggunakan metode lembut dengan metode kerajaan. Dengan satu pukulan dan satu genggaman, dia menaklukkan keluarga Zhou peringkat kedua di Linyang hanya dengan beberapa gerakan. Bahkan jika saya mempelajari metode mengendalikan orang ini seumur hidup, saya mungkin tidak dapat belajar lebih banyak daripada Guru Su. Setelah beberapa saat melolong seperti serigala dan hantu, semua anggota keluarga Wu dibawa pergi. Su Chen berdiri di atas panggung, memandang semua orang yang hadir, dan berbisik. "Kalian, apakah kalian yakin?" Sambil meraung, semua orang yang hadir berdiri dan membungkuk dalam-dalam ke arah Su Chen. "Saya sangat yakin." Pada saat ini,
ayah dan anak perempuan keluarga Wang, yang telah duduk di atas panggung, buru-buru berjalan ke arah Su Chen dan tanpa sadar berlutut. Si kecil punya mata tapi tidak bisa melihat Gunung Tai. Dia menyinggung Long Yan dan berharap Tuan Su akan menyelamatkan nyawa ayah dan anak perempuan kami. Kami melakukan ini secara tidak sengaja. Bang bang bang. Wang Zi melakukan kowtow 3 kali di tanah. Tuan Su, semua ini disebabkan oleh saya. Saya sombong hanya karena saya memiliki kecantikan. Saya hanya berharap Tuan Su akan menghukum saya dan mengampuni nyawa ayah saya. Su Chen memandang Wang Zi dengan merendahkan, kalau begitu, apakah kamu tahu apa yang harus dilakukan? Mengerti, kata Wang Zi dengan tegas. Setelah mengatakan itu, Wang Zi mengeluarkan pena dari lengannya dan menusuk perutnya dengan keras. Putri, apa yang kamu lakukan? Ayah juga bertanggung jawab untuk ini. Awalnya, Su Chen ingin memberi pelajaran kepada keluarga Wang dan putrinya, tetapi Wang Zi sangat tegas dan dapat dianggap sebagai orang yang setia, jadi dia berkata, saya akan mengampuni hidup Anda kali ini. Jika Anda melakukannya lain kali, itu akan menjadi hukuman mati. Saya tahu, terima kasih Tuan Su karena telah menyelamatkan hidup Anda, kata Wang Zi dengan wajah pucat. Pergilah. Su Chen berkata dengan tenang, lalu kembali ke Villa Haitang. Keesokan paginya, setelah sampai di sekolah, Su Chen langsung kembali ke tempat duduknya. Ketika mereka melihat Su Chen, Chen Tianyu dan Jiang Xiaohui tercengang. Bukankah ayah Hu Yuanhong memintanya berkelahi kemarin? Mengapa dia datang ke sekolah dalam keadaan utuh sekarang? Su Chen, kamu baik-baik saja. Lu Yuro bertanya tanpa sadar. Apakah kamu terlihat ada yang salah denganku? Setelah melihat Su Chen dengan hati-hati, Lu Yuro menghela nafas lega. Selama dia baik-baik saja, aku akan merasa nyaman. Tuan Chen, pernahkah Anda mendengar? Sekolah kami memiliki dekan yang cantik. Saya baru bertemu dengannya ketika saya masih di sekolah. Dekan kecantikan. Chen Tianyu tertegun, asli atau palsu? Itu benar sekali. Li Tian berkata dengan sangat yakin. Bukankah Sujianan dikeluarkan, jadi sekolah mencari yang baru? Saat berbicara, ekspresi Li Tian sangat vulgar. Tuan Chen, Anda tidak tahu bahwa dekan cantik itu benar-benar berpenampilan terbaik dan memiliki tubuh setingkat model kelas dunia. Mata saya hampir tertunduk saat melihatnya. Mendengar kata-kata Li Tian, ketertarikan semua anak laki-laki di kelas pun timbul. Di usia mereka yang hormonnya sedang berada pada puncaknya, tentu saja mereka akan sangat tertarik mendengar topik seperti itu. Li Tian, apakah kamu punya foto di sana? Tunjukkan pada kami secepatnya. Saya tercengang saat itu. Bagaimana saya bisa mengingat saat mengambil foto? Li Tian berkata dengan sedikit penyesalan. Oke, bukankah itu hanya foto? Aku akan mengambilkannya untukmu nanti, kata Chen Tianyu dengan sok. Apakah Tuan Chen punya ide? Itu wajar. Chen Tianyu menyilangkan kakinya dan berkata, saya adalah tuan muda terkemuka di Linyang. Saya tidak hanya tampan, tetapi saya juga pandai belajar. Tentu saja, dia akan berinisiatif untuk mengobrol dengan saya. Di sana adalah kesenjangan kelas, karena kondisi saya lebih baik dari Anda, sehingga lebih populer di kalangan guru. Benar. Ketika Sujianan datang ke sekolah, dia juga orang pertama yang dia temui dengan Tuan Chen. Jadi, jangan khawatir, saya akan membantu Anda mengetahui kebenaran tentang dekan, dan kemudian saya akan menyampaikan berita langsung kepada Anda. Sementara anak laki-laki lainnya berbicara tanpa henti, Lu Yuro menemukan bahwa Su Chen sedang duduk di sana dengan acuh tak acuh. Sepertinya aku tidak merasakan apa-apa sama sekali. Su Chen, apakah kamu tidak tertarik dengan dekan cantik itu? Tidak tertarik, aku tidak begitu naif. Pada saat ini, kata-kata Su Chen kebetulan didengar oleh Chen Tianyu, yang terlihat tidak senang dan berkata, Su Chen, apa maksudmu, apakah kamu mengolok-olok kenaifan kami? Bukan begitu. Haha, Su Chen, menurutku kamu memiliki harga diri yang rendah. Kamu tahu kalau sutradara cantik itu ingin ngobrol denganku nanti, tapi kamu tahu kalau kamu tidak mampu, jadi kamu iri padaku, kan? Saya pikir dia hanya cemburu. Di sekolah kami, Tuan Chen adalah makhluk yang unggul. Dia tidak bisa mendapatkannya, jadi dia cemburu. Saat ini, langkah kaki datang dari pintu, dan diketahui bahwa kepala sekolah akan datang. Saat aku di depan pintu tadi, aku mendengar teman sekelas kita berdiskusi. Sepertinya kamu sudah tahu kalau sekolah kita punya dekan baru. Mendengar hal tersebut, para siswa laki-laki di kelas tersebut sudah bersiap-siap, terutama Chen Tianyu yang sudah mengantisipasi apa yang akan dikatakan oleh kepala sekolah. Melihat teman-teman sekelasnya bersemangat untuk mencoba, kepala sekolah tersenyum. Setiap orang harus tahu bahwa sekolah kita memiliki tradisi. Ketika pemimpin sekolah yang baru menjabat, dia akan mewawancarai teman sekelas yang lebih populer di sekolah untuk memahami situasi sekolah.
Saya dengan senang hati memberitahu Anda bahwa ini teman sekelasnya berasal dari kelas kita. Sebelum kepala sekolah selesai berbicara, Chen Tianyu sudah berdiri, lalu berjalan ke podium dan berkata, "Guru, saya akan pergi ke dekan dulu, tapi jangan khawatir, saya adalah orang yang fokus pada akademik. Setelah beberapa ngobrol sederhana dengannya, saya akan kembali ke kelas, dan kelas matematika saya tidak akan tertunda selama sebentar." Setelah mengatakan itu, Chen Tianyu membalik rambutnya dan berjalan menuju pintu kelas. "Tunggu, teman sekelas Chen Tianyu. Guru, apa lagi yang kamu inginkan?" Setelah mengatakan itu, Chen Tianyu sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata sambil tersenyum. "Guru, jangan khawatir, saya akan membantu Anda menyampaikan kata-kata yang baik di depan dekan." "Yah, teman sekelas Chen Tianyu, bukan itu yang guru bicarakan." "Apa itu?" "Sebenarnya, teman sekelas Direktur Zhao yang dipanggil untuk wawancara bukanlah kamu, tapi Su Chen." Mendengar ini, seluruh kelas meledak. Apakah Su Chen lebih menarik daripada Tuan Chen? Apa? Su Chen sebenarnya sudah membuat janji, kata Chen Tianyu dengan sangat malu sambil berdiri di sana. Ekspresi kepala sekolah juga agak canggung, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Orang yang dia wawancarai bukanlah Chen Tianyu, jadi dia tidak bisa melepaskannya. Su Chen juga sedikit bingung. Dia baru saja tiba beberapa hari yang lalu, dan mengapa dia melakukan wawancara yang bagus dengannya? "Su Chen, jangan kaget. Cepat pergi ke kantor direktur pengajar. Jangan biarkan Direktur Zhao menunggu dengan tergesa-gesa." "Bagus." Setelah mengatakan itu, Su Chen langsung keluar, meninggalkan Chen Tianyu berdiri di sana dengan canggung dan bingung. Bersambung.